publik yang baik bagi masyarakat. Baik, saya ke Pak Selamat dulu nih, sebelum kita ke Bung Ros lagi. Masyarakat mungkin ada, kita tidak bisa mengeneralisir banyak atau sedikit ya, ada mendapatkan pelayanan publik yang tidak baik. Nah, ada justru ada game begini. Atau justru memang masyarakat hari ini belum menyadari keberadaan Ombudsman itu sendiri, Pak Selamat? Mungkin sebagian besar belum. Hanya beberapa kelompok masyarakat tertentu mungkin yang mengetahuinya ya. Padahal di Ombudsman udah lumayan berumur loh, Pak Selamat. Kalau di Jambi udah 8 tahun, Bung. 8 tahun. Iya. Dari 2013. Kalau menurut pikiran saya banyak yang tidak tahu. Betul. Ya, banyak tidak tahu dan bagaimana menginformasikan kalau ada katakanlah pelayanan kurang baik. Kalau kita lihat praktek pelayanan publik itu banyak sebetulnya. Banyak yang tidak memuaskan. Meskipun teman-teman di Menpan juga sudah ada indikator sebetulnya setiap instansi. Untuk dalam konteks pelayanannya? Untuk pelayanan. Itu setiap tahun ada surveinya dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah cukup bagus karena kalau ada informasi yang tidak baik atau pelayanan kurang bagus mestinya memang ke Ombudsman. Tapi kan sayang sekali kalau sebagian masih kita tidak tahu. Mungkin ini juga perlu sosialisasi. Ya. Jangan kan masyarakat biasa, masyarakat yang relatif terpelajar mungkin juga tidak banyak mengetahui. Satu itu. Yang kedua tadi, memang betul rekomendasi itu secara undang-undang harus dilaksanakan. Talim dalam praktek banyak yang kadang-kadang tidak, atau ada yang tidak dilaksanakan. Ini juga menjadi persoalan tersendiri, karena tadi sifatnya yang rekomendasi tadi, meskipun secara undang-undang wajib, bukan harus lagi wajib, tapi banyak temuan tadi oleh teman-teman di aparatur, responnya tidak cepat. Responnya tidak cepat. Baik, nah Bung Ros, catatan Jambi tahun 2021 seperti apa? Ya, kalau di tahun kemarin di Provinsi Jambi untuk mereka yang melakukan aduan ke Ombudsman itu baru ada 255 laporan. Dari 255 itu kan belum tentu semuanya dugaan maladministrasi. Maka setelah diverifikasi oleh teman-teman PVL, namanya penerima verifikasi laporan, ada sekitar 110 yang memenuhi unsur untuk bisa ditindaklanjuti karena di situ ada potensi maladministrasi. Dan itu kita sudah selesaikan sebanyak 87 perkara dan itu kelar. 87 kasus semuanya dibenahi dan diselesaikan. Itu rata-rata di bidang apa pelayanan publiknya itu? Umumnya dari pemerintah daerah. Pertama dari pemerintah daerah, dari setiap instansi, terutama dari instansi pelayanan dasar, baik itu Dinkes, pendidikan, Dukcapil. Yang kedua dari agraria, BPM, yang lebih dominan. Lebih dari itu teman-teman dari pihak kepolisian masuk juga laporan. Persoalan keaktifan masyarakat juga. Memang di Jambi ini, saya juga ingin mengetahui apakah memang karakteristik Melayu Jambi itu sungkan. Kadang-kadang tuh ada yang sungkan melaporkan temannya sendiri karena temannya kabit, kadis, itu masih lingkungan kita. Kesungkanan itu yang mereka tidak melaporkan ke Ombudsman. Atau memang kedua karena takut. Takutnya begini maksudnya. Apabila mereka laporkan ke Ombudsman, si pelapor nanti besok-besoknya tidak mendapat pelayanan. Itu akhirnya mempertahankan sesuatu yang salah. Akhirnya mempertahankan sesuatu yang salah atau mendiamkan perbuatan yang salah. Saya sampaikan di sini, justru Anda melaporkanlah nanti besok-besok Anda akan mendapat fasilitas pelayanan yang baik, saya bilang. Bukan lagi karena Anda melapor hari ini lalu besok-besok Anda tidak mendapatkan pelayanan. Kita yang jamin itu. Kalau sempat instansi terkait dan oknum pelaku pelayanan melakukan hal yang sama, itu bisa sanksinya administrasi lebih berat. Sanksi administrasi itu kan ada 3 tingkatan. Itu bisa dia ditegur secara tertulis, bahkan nanti terakhir bisa dipecat. Kalau dia memang membangkang. Oleh karena itu, kita selalu sampaikan kepada masyarakat, jangan sungkan. Jangan membiasakan kebiasaan yang tidak benar. Dan membenarkan yang tidak benar. Itu budaya-budaya begitu, sudahlah, yang penting lancar gawe katanya kan. Bayarlah sedikit. Itu administrasi tidak boleh. Tidak boleh ada permintaan imbalan. Oleh karena itu, jangan profesionalitas tidak hanya dituntut oleh setiap birokrat atau penyelenggara pelayanan, tetapi dituntut juga kepada setiap warga negara. Mereka juga harus punya secara profesi sebagai warga, mereka harus profesional loh. Mengurus sesuatu juga dengan integritas. Jangan mereka yang mengajak memberi imbalan. Berani mengadukan. Itu kita butuh juga warga yang kritis begitu. Inilah yang sama-sama kita ingin beri edukasi
kepada setiap warga negara agar semuanya bisa mengetahui informasi-informasi mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang mesti dilaporkan, mana yang tidak. Dan teman-teman yang lebih akademis tadi, teman-teman yang baik itu teman-teman NGO, ya kan, teman-teman aktivis, kaum akademik, mereka juga harus ikut berperan aktif membantu agar setiap masyarakat berani melakukan tindakan tertentu apabila memang menemukan pelayanan tidak benar. Ya, baik Pak Slamet, dalam pengamatan Anda sendiri terkait mengenai titik rawan pelayanan publik yang timbul melalui media sosial, sebenarnya kalau Anda melihat sebenarnya dari sisi mana sebenarnya titik rawan itu ada? Terutama dengan sistem ya. Jadi sebetulnya kalau sekarang dengan by sistem, by teknologi bisa mengurangi kerawanan itu, titik kerawanan. Ya. Nah, tapi kan tidak semua urusan bisa dilakukan oleh by sistem dan masyarakatnya juga belum terbiasa. Ya. Masih ketemu langsung, masih berkomunikasi langsung dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ekosistemnya memang belum semua mendukung di daerah terutama ya dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih ya relatif menengah dan rendah. Yang kedua, dalam praktek justru kadang-kadang orang yang kita percaya, katakanlah di lingkup aparatur pejabat, pimpinan, yang punya jabatan, justru kadang-kadang tidak memberikan contoh yang baik. Jadi pelaku justru orang-orang yang sebetulnya mestinya menjadi role model. Nah ini tentu catatan bagi ombudsman terutama, kalau pelakunya orang-orang yang dalam tanda terpelajar, tentu ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Harusnya menjadi contoh, justru tidak. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Praktek korupsi itu, catatan KPK, 85% justru pendidikan S2. Artinya berpendidikan mapan? Oh iya, justru saya menyayangkan kalau pelayanan publik justru yang memberikan contoh tidak baik justru pimpinan. Ya, sebetulnya masyarakat tahu ada permintaan uang, ada serah terima uang dan sebagainya kan kadang-kadang justru pimpinan. Nah ini menjadi blunder ya kalau kita mengharapkan masyarakat tapi justru di sisi aparatur justru dalam nanti bosnya itu malah seperti itu. Ini barangkali catatan yang harus ombudsman bekerja lebih keras lagi. Anda menangkap hal itu? Ya, memang benar. Ini yang saya sebut kadang-kadang kalau persoalan di birokrasi, kita tanyakan dulu bagaimana rekrutmen kepala daerah. Mulai dari hulunya. Dari hulunya. Karena apa? Karena pembina pelayanan publik itu kepala daerah. Kalau di daerah ya. Di daerah itu ya bupati, ya wali kota, ya gubernur. Dia pembina plus penanggung jawab terhadap penyelenggara pelayanan publik. Siapa saja penyelenggara pelayanan publik? Yaitu semua OPD. Dalam sesuai organisasi pemerintah daerah, setiap organisasi dia harus memiliki pelaksana pelayanan. Itulah oknum-oknum birokrat tadi. Siapa yang mengawasi itu, yang mengontrol itu semua? Ya kepala dinasnya. Nah, ini sistem yang sudah mengatur begitu. Kalau memang kata istilah ikan busuknya di kepala, ya memang tidak bisa dijamin kualitas pelayanan pelaksana bawahnya itu baik. Oleh karena itu, beri jaminan bahwa memilih kepala dinasnya itu penuh dengan integritas. Tidak dengan suap, tidak dengan iming-iming, tidak hanya karena kedekatan, tapi memang integritas, kompetensi dan profesionalitas. Dimulai dari sana. Untuk memulai dari sini, pilihlah kepala daerah yang punya kualitas, punya integritas, catatan hidupnya jelas dan baik, peduli terhadap pelayanan. Kalau Anda kemarin memilih kepala daerah juga karena suap, ya mau disalahkan ini siapa? Karena sumber hadir kepala daerah itu bersumber dari rakyat. Tanya saja kepada rakyat, bagaimana cara Anda memilih kepala daerah kemarin? Artinya apa menerima uang apa tidak? Artinya kembali kepada rakyat juga. Kembali juga kepada, kan sudah saya sampaikan, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Jadi jangan juga hanya, kalau birokrasi itu hilirnya. Setelah kita memilih kepala daerah, lalu kepala daerah menunjuk OPD-nya, kepala dinasnya, baru nanti ditentukan kabit kasih sampai ke bawah untuk oknum sebagai pelaku pelayanan publik. Artinya jenjang ini harus clear. Kalau sudah rekrut partai politik merekrut kepala daerah, calon kepala daerah juga sudah dengan sumber uang, money is power, ya sudah hancurlah kita. Kalau masih juga bicara bahwa kekuatan ada di tangan orang yang punya uang. Makanya jangan ragu-ragu, hari ini saya sampaikan. Kita jangan ragu-ragu mengatakan negeri ini Pancasila. Siapa yang Pancasilais? Harus kelar bahwa hari ini kita kapitalis. Jelas itu kapitalis dan liberal. Yang mana yang Pancasilais? Yang mana yang musyawarah mufakat Pancasila nomor 4? Enggak ada. Wah, ini piro semua.
Jelas itu. Maka kembali kepada diri masing-masing. Ya. Kami selalu menghimbau dan mendorong sebagai ombudsman, lembaga negara yang menginginkan agar hak pelayanan masyarakat itu diwujudkan. Mari seluruh melakukan revolusi kesadaran, mulai dari kedaulatan rakyat, sumber awal, sampai kepada penyelenggara birokrasi. Baik. Itu yang diawali. Kita tahan dulu, Bung Ros dan Pak Selamat. Pemirsa jangan kemana-mana karena untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.